Hai everyone, aku Ulfa Aulia. Lebih lengkapnya Ulfa Aulia Handayani. Another Min, aku anak tunggal. Ya, anak tunggal ya kan. Ya gitu. Anak tunggal, pewaris tunggal kayak Raya. Ya Allah, terimakan aku di satu tempat di antara dua ini. Oke, luar biasa. Itu aja. Aku nggak boleh kuliah yang jauh dari rumah. Tapi aku memaksakan diri untuk bisa kuliah jauh dari rumah. Aku masuk kampus. Oke. Aku langsung cari beasiswa. Dan akhirnya? Alhamdulillah. Balik lagi di channel Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, terima kasih buat teman-teman operator di belakang layar. Kita di sini disupport sama mereka, Mbak. Kalau nggak ada mereka, ini semua nggak akan jalan dengan baik pastinya gitu. Siap. Oke teman-teman, bukan relung hati ya. Kalau misalkan kita ngomong ya, bukan relung hati kalau kita tidak menghadirkan cerita-cerita baru ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita ya. Cerita apa nih? Apa nih? Cerita cerita dari Mbak Ulfa ya. Yes. Oke, Mbak Ulfa ini baru pertama kali ini di frame-nya Relung Hati kan. Nah, yes, baru banget. Unsur ketidaksengajaan yang benar-benar nggak sengaja ya. Nggak sengaja mau buat mampir ke sini. Oke. Temennya Mbak Aki ya? Yes, great. Oke, boleh diperkenalkan dulu Mbak Mbak Ulfa itu ke teman-teman Relung Hati nih. Oke, silakan. Hai everyone, aku Ulfa Aulia. Lebih lengkapnya Ulfa Aulia Handayani. Teman-teman bisa panggil aku Ulfa, Aul juga boleh. Aku mahasiswa bimbingan dan konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang sekarang lagi ngerjain skripsi. Oke, luar biasa. Semoga skripsinya lancar ya dan segera lulus. Rencananya sih mau dipercepat Ramadan ini. Oh gitu. Lulus pada waktu yang tepat. Insya Allah. Amin. Oke, kesibukannya apa Mbak Ulfa ini kalau misalkan saya boleh tahu nih? Jujur selama di Surabaya? Enggak sibuk-sibuk banget. Oke. Aku bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu gimana nih ya kan? Kuliah pulang lah. Kuliah pulang. Kuliah pulang lah. Ya. Jadi jujur aku nggak terlalu banyak ngambil aktivitas selama di Surabaya. Yes. Sebelumnya kan dulunya di pesantren nih. Waktu sanawiyah sama aliyahnya, SMP atau SMA-nya. Udah di pesantren. Nah, waktu itu sudah berusaha atau terlibat di banyak sekali organisasi. Yes. Nah, oleh karenanya setelah masuk di dunia perkuliahan, rasanya ingin membatasi dan selektif dalam memilih kira-kira aku harus masuk yang mana ya, kayak gitu loh. Iya, aku harus kemana ya gitu kan. Jadinya kayak nggak terlalu mau muluk-muluk ngambil banyak yang ini, tapi itu apa ya, bukan jadi tujuan utamaku atau yang nanti nge-support aku untuk step selanjutnya kayak gitu. Jadinya ya sejauh ini sih kalau nggak ada kegiatan di Surabaya, kalau nggak ada aktivitas kampus, pulang ke rumah. Oke. Nah, kalau misalkan boleh tanya nih, jadi Mbak Ulfa ini ngambil prodinya apa? Bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam. Kayaknya hampir mirip sama fakultas saya pada saat saya kuliah dulu. Is that true? Ya, saya kan di psikolog juga ya. Psikolog. Jadi itu kayaknya hampir serumpun, hampir selingkup lah, sekomunitas. Sekomunitas. Gak jauh lah. Oke. Jauh sih. Apanya tuh? Apa ya? Ini realistis ya. Kalau aku lihat anak-anak psikolog itu lebih mudah gitu buat ngambil kuliah profesi. Oh ya. Kalau BK tuh nggak semudah itu. Yes, BK tuh yang diakui yang saya tahu lebih ke pendidikan. Seperti itu. Betul. Apalagi kalau aku yang dapat embel-embel Islami saja itu sudah serius nih. Kayak belum ada gitu peluang atau kesempatan yang dibuka oleh kampus. Waktu itu juga sempet pernah sih tanya sama
salah seorang dosen, Pak, Hmm. ini saya kuliah ambil ini, Hmm. sedangkan Bapak Hmm. memilih untuk mengambil 2 jurusan Oke. yang terbilang sama tapi Hmm. berbeda. Hmm. Bedanya BK Hmm. sama BK dengan basis Islam. Oke. Nah, dia bisa tuh sekolah profesi Hmm. karena dia pakai titel yang BK, bukan Hmm. yang ada Islamnya tadi. Oh gitu. Itu satu hal yang menurut saya beda, Hmm. tapi kurang wajar gitu loh. Kurang wajar diterima oleh orang-orang yang ditakdirkan keterima di prodi yang ada basis Islamnya kayak gitu. Oh iya Iya. gitu ya. Lumayan ya ternyata ya. Terus dari orang tua sendiri gimana? Support nggak sih masuk di fakultas apa namanya atau prodi ini gitu? Jujur lagi ya. Ya harus jujur. Awalnya sih nggak support. Kenapa emang? Gini, kalau boleh bilang ya, Hmm. tadi kan aku belum bilang ya, aku anak pertama Oh iya. satu-satunya. Anak pertama satu-satunya ya berarti anak yang paling disayang. Another mean, aku anak tunggal. Ya, anak tunggal ya kan. Ya gitu. Anak tunggal pewaris tunggal kayak Raya. Allahumma amin. Amin. Serius ya anak tunggal ya? Yes. Nah, terus karena aku anak tunggal, aku bukan nggak terlalu sih, memang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mengambil kuliah yang jauh dari rumah. Oh iya Kayak betul. Nah, Anak tapi satu-satunya ya kan. tapi aku punya kemauan untuk nggak di situ lagi. Karena jujur ya, tadi aku nggak bilang ya kalau aku dari Ponorogo. Oh iya. Ya, aku dari kota Reog yang ya yang kalian tahu terkenal reognya. Ada lagi sih terkenal satenya. Iya betul, satenya ya. Pokoknya Banyak ya di sana, betul ada reog, sate, terus apa lagi ya? Banyak sih di sana itu. pesantrennya juga. Pesantrennya ya kayak yang dibilang Akia di segmen yang pertama. Iya, mungkin gitu. nasi itu apa namanya? Karena aku dulu mondok 6 tahun ya, terbilang lama. Iya. Anak tunggal tapi mondok ya? Iya. Berarti Bapakku sama ibuku tuh keren. Nggak tahu aku kenapa ya kok dia bisa sebegitunya kayak gitu. Iya. Biasanya kan anak tunggal itu di rumah, ya mindset orang-orang anak tunggal itu anak yang paling disayang lah intinya gitu. Tapi dengan dibawanya aku ke pesantren itu bukan berarti dia nggak sayang sama aku. Iya lebih sayang. Lebih sayang. Kenapa nih? Lanjut ya yang soal tadi kenapa apa namanya restu tadi. Aku nggak boleh kuliah yang jauh dari rumah, tapi aku memaksakan diri untuk bisa kuliah jauh dari rumah. Alasannya waktu itu simple, karena di kotaku itu masih sedikit kampus yang apa ya, yang notabene-nya kampus-kampus di sana tuh nggak terlalu besar kayak gitu. Oh ya, Nah, mungkin prodi itu nggak ada di sana. Nggak ada. Waktunya awalnya kan aku nggak mau ngambil BK juga, maunya ya psikologi dong. Iya betul. Nah terus karena ada satu kampus yang pasti kalau aku di sana aku akan diminta di kampus itu, aku berusaha buat ngasih tahu mereka bahwa ini bukan rahasia ya, fakta. Kalau alumni pesantrenku dulu banyak banget yang ngampusnya di situ. Nah karena itu aku merasa circle dan pertemananku tidak akan lebih luas dibanding kalau aku keluar kayak gitu. Karena mereka yang tinggal di kampus itu masih akan tetap jadi temanku. Dan aku akan mendapatkan teman yang lain yang bisa jadi temanku di sini juga teman dia. Di kampus yang itu kayak gitu lah pokoknya. Nah, singkat cerita, waktu SNM aku berusaha banget buat cari kampus yang aku mau. Waktu itu aku ambis di salah satu kampus yang, tapi aku nggak ngaca banget kok. Kenapa sih kok mau di situ banget kayak gitu, sampai cuma milih satu itu aja, padahal kan harusnya aku bisa milih prodi lain yang mungkin sesuai atau serumpun dengan yang aku mau tadi. Berarti nyesel dong ngambil prodi ini? Dibilang nyesel ya bisa, tapi nggak nyesel juga, karena kalau memang mau lanjut lagi nanti kan bisa ambil psikolog. Benar, kayak gitu. Di apa namanya banyak di fakultas-fakultas kalau mau ngelanjutin nanti tak kasih referensi lah. Nah ya itu terus nggak boleh kan, karena nggak boleh udah kepaksa ke daftar di SNM nggak keterima tapi terus ada satu
apa namanya ya, jalur masuk lagi yang bukan SNM, yang punyanya kampus-kampus Islam itu loh. Itu. Nah, coba cari prodi yang sesuai dengan yang SNM tadi. Nah, Yap. masuklah ini BKI ini. Nah, udah kelar. Yang kudoakan kepada Tuhanku cuma ya Allah, terimakan aku di satu tempat di antara dua ini. Luar biasa. Itu aja. Iya. Karena itu alasan besar yang bisa ngebawa aku keluar dari kotaku. Oh kayak iya, gitu. betul. Dan alhamdulillah kodratullah Iya, diterima di UINSA sini. Nah, setelah diterima, aku bilang lah via telepon, aku diterima di kampus ini. Kamu kenapa daftar nggak bilang sama aku? Kenapa nggak ngabarin bapak sama ibu dulu kalau mau ngampus di luar kota atau apa? Fa, maybe aku bisa ngasih biaya pendaftaran ke kamu, tapi bagaimana kehidupanmu nanti? Dan seterusnya kayak gitu. Banyak sekali ditanyakan sebelum akhirnya, ya silahkan berangkat. Itu banyak sekali drama-drama kehidupan. Penuh ini ya, penuh tangis dan haru kayaknya ini kalau Iya, diceritakan. serius itu. Kalau aku waktu itu mungkin kalau nggak dibantu sama omku, ya tetap nggak bisa keluar karena bapakku sama ibuku nggak ngebolehin gitu. Terus entah gimana. Tapi akhirnya gimana bisa sampai di sini? Itu waktu beliau tanya, ya mungkin aku bisa bawa kamu di pendaftaran, tapi setelah itu aku nggak bisa janji akan selalu bisa ngasih kayak gitu kan. Terus aku bilang, ya barangkali aku bisa cari beasiswa atau aku bisa sambil kerja gitu. Sudah. Nekat banget ya. Nekat banget. Pokoknya yang penting keluar dulu kayak gitu kan. Yang penting keluar dari kota gitu ya. Udah. Jadi kelar aku diterima uang UKT lumayan buat orang tua aku waktu itu. Hah? Terus gimana ngono kan? Terus ya bilang lah akhirnya kayak nggak apa-apa, sudah diambil dulu. Kamu sudah ngambil prosesnya sejauh itu kayak gitu. Nggak apa-apa, diusahakan dulu. Karena beliau sudah mau mengusahakan. Itu aku juga nggak boleh berhenti sampai sini kayak gitu kan. Akhirnya di hari pertama aku masuk kampus, aku langsung cari beasiswa. Dan akhirnya? Alhamdulillah Luar biasa dapat. Gitu. Jadi benar-benar serius ya. Jadi nggak setengah-setengah lagi. Aku udah susah payah untuk keluar dari rumah, untuk mencari tempat di Surabaya. Gimana caranya aku bisa wujudin itu semua? Itu pun masih ada tapinya. Apa tuh? Kalau dibilang ya, aku terlalu fokus atau lebih fokus sama apa yang dimau orang tuaku. Nah, gimana ya? Karena pastikan tumpuan dia cuma aku, yang diharapkan cuma aku yang ya aku harus jadi apa yang dia mau, tapi aku juga mau jadi apa yang aku mau. Jadi kayak ambigu ya. Itu pertarungan yang berat banget kan di Betul. Tapi jujur sejauh ini masih memenangkan apa yang orang tua mau. Iya, karena restu orang tua dulu. Selama di sini pun bapak sama ibu pesennya cuma, aku nggak mau tahu, kamu harus belajar yang rajin, kamu harus lulus dengan baik. Aku nggak mau kamu tinggal di kos, aku nggak mau kamu tinggal di yang nggak terikat. Pokoknya ya harus terikat. Karena takutnya ada apa-apa. Ada gitu. Aturan pulang, ada aturan keluar, ada pokoknya kayak gitu. Akhirnya tinggalnya di pondok. Ya udah akhirnya sudahlah aku di Surabaya di sini. Karena saking fokusnya aku sama apa yang orang tua aku mau tadi, aku nggak terlalu kepikir buat ngambil banyak aktivitas. Jadi yang paling penting buat aku adalah gimana belajar dan hasilnya memuaskan. Iya, betul. Jadi kalau ditanya aktivitasnya apa, ya memang nggak punya aktivitas yang apa ya, yang kalau temanku Akia bisa bilang dia ada di organisasi ini. Aku nggak sebanyak dia. Aku ada di HMP, Himpunan Mahasiswa. Kebetulan sekretaris umum waktu itu. Terus aku juga kalau dulu tempatku namanya Hima ya. Sama Hima Prodi sama HMP. Soalnya tingkat akhirnya sama kan. Iya, gitu. Terus sama ada satu di komunitas kami dari Prodi. Itu ada komunitas namanya Bakti BKI untuk Negeri. Itu isinya adalah para trainer gitu ya.
Oke, Mbak Ulfa, itu berarti perjalananmu sekarang atau kita bilangnya kuliah kamu sekarang itu bukan lagi menjadi sebuah impian tapi menjadi tambah tanggung jawab atau beban. Kalau aku bilang impian masih masih Mm-mm. masih termasuk, Mm-mm. walaupun kalau kita hitung persen mungkin Mm-mm. tidak sebanyak yang lain. Iya. Nah, iya tanggung jawab Dan itu, juga tapi bukan beban. bukan beban. Iya. Karena membahagiakan orang tua itu adalah kewajiban. Hmm, Betul, betul. bukan beban. Bukan beban. Oke. Tapi merasa nggak sih kalau misalkan wah aku anak tunggal dan itu harus terwujud gitu. Dan ekspektasimu kalau itu terwujud ya it's so fun. Tapi kalau misalkan itu realitanya nggak terwujud, bagaimana dengan aku? Pernah mikir sampai sejauh itu Bapakku nggak? sama ibuku pun bilang, "Fa, kita kita hidupnya bertiga. Nggak ada yang peduli sama kita selain kita bertiga. Oh. Masalahmu, masalahku juga. Jadi kalau kamu nggak pulang ke aku Hmm. atau aku nggak pulang ke kamu, kalau ada apa-apa terjadi di depan siapa yang tahu selain kita?" Jadi apapun yang terjadi di kamu, kamu harus bilang ke orang tua. Jadi kalau kedepannya ada sesuatu yang mungkin terjadi, orang tua sudah tahu lebih awal.